Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini Allah telah kumpulkan kita semua di dalam acara yang mulia di tengah-tengah kesibukan masing-masing. Dan semoga seperti Allah mudahkan kita hari ini berkumpul di tempat ini, di dalam pengajian walaupun via Zoom, via daring, Allah mudahkan kita kelak berkumpul bersama Rasulullah Muhammad SAW. Amin, amin. Baik, hadirin rahimakumullah. Untuk hari ini, alhamdulillah, tidak lupa salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'at tabi'in. Semoga Allah jadikan kita semua umatnya yang kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, yang semoga Allah muliakan. Alhamdulillah, guru kita semua, Al-Habib Ibu Hasan bin Akil sudah berada di tengah-tengah kita semua. Ya. Untuk memberikan ini udah dibuka tausiahnya, untuk memberikan nasihat-nasihatnya kepada kita semua, dan mari kita sama-sama siapkan hati, telinga, dan pikiran kita agar sama-sama bisa menyimak dan akhirnya apa-apa yang nanti disampaikan oleh beliau bisa menjadi bekal untuk keselamatan hidup di dunia kita dan terutama akhirat kita. Baik, para hadirin rahimakumullah, kami bacakan acara yang pertama, pembukaan tadi sudah kami sampaikan, dan untuk selanjutnya, apakah Ustadz Sukron sudah bisa tersambung? Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Sukron, yang nanti ibu-ibu di rumah dimohon untuk mempersiapkan Al-Qurannya, untuk ikut membaca dari rumah, dan nanti Ustadz membacakan ayatnya, nanti ada dari jamaah yang nanti perwakilan untuk mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Ustadz. Ya. Baik. Selanjutnya adalah acaranya pengumuman mengenai rencana pemilihan Ketua MT Ajahro periode 2020-2022 oleh Ibu Ida Lasmidara. Selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Majelis Taklim Ajahro, Ibu Hajah Yen Komar, dan selanjutnya acara utama yaitu tausiah oleh Bapak Habib Hasan bin Akil dengan tema 3 wanita mulia dalam kehidupan Rasulullah Muhammad SAW. Baik, untuk mempersingkat waktu dan karena guru kita sudah hadir bersama kita, maka kepada beliau waktu kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Siapa Ustaz? Waktunya siapa? Habib. Ustaz Syukur atau gimana langsung? Ustaz Syukron dulu. Ustaz Syukron. Oh ya. Ya. Baik, Ustaz Syukron silakan, sudah tersambung beliau. Ini yang Galaxy J7. Ya, silakan Ustaz. Masih di mute, dibuka dulu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 186. 186. Berapa, Bu? 186. 186. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Kenapa hilang ya?
Suaranya hilang. Pak Ustadz suaranya Waalaikumsalam, hilang Ustaz. di unmute. Ustaz, Pak Ustadz suaranya Afwan, suaranya hilang. hilang, Ustaz. Suaranya hilang, Ustaz. Ikut join di komputer. Nah, di komputer ya, di ruang komputer ya. Ada yang kepencet barusan. Nggak paham kayaknya. Halo, Bapak Ibu. Ya, Udah kedengeran. masuk lagi, Ya. Ustaz. Tadi hilang suaranya, Ustaz. Mohon diulang. Oh, hilang. Dikasih Baik, tahu saya- jangan di-unmute gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخَافُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ صدق الله العظيم. Dilanjutkan dengan ada yang coba atau langsung? Langsung aja, Pak. Ya, Karena waktunya udah berjalan. enggak. Namun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Sukron yang telah membacakan surat Al-Qur'annya. Mudah-mudahan pahala dari bacaannya diberikan kepada beliau dan umumnya kepada kita semua yang sama-sama mendengarkannya. Baik, selanjutnya kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman mengenai rencana pemilihan Ketua Majelis Taklim Al-Jahro periode tahun 2020-2022 oleh Ibu Ida Lasmidara. Pada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu solehah yang dirahmati Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Pada hari ini kami Majelis Taklim Az-Zahro mengadakan pengajian rutin bulanan tausiah live via Zoom. Tidak terasa kepemimpinan Ketua Az-Zahro, yaitu Ibu Yeyen Komar, sudah 2 tahun dan berakhir masa kepemimpinannya. Dengan ini saya Ida selaku Ketua Harian Majelis Taklim Az-Zahro dengan dibantu oleh seluruh pengurus Majelis Taklim Az-Zahro akan melaksanakan acara pemilihan Ketua Az-Zahro, yang mana pengumuman tata cara pemilihan akan dibuat dan diumumkan di Majelis Az-Zahro. Demikianlah pemberitahuan dari saya. Semoga ibu-ibu solehah yang cinta dan sayang dengan Majelis Taklim Az-Zahro semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Amin. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih atas masukan dan arahan dari para mantan Ketua Majelis Taklim Az-Zahro. Ya Allah, ya Robbana, terimalah rasa syukur kami dan maafkanlah kami atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Robbana atina fid dunya hasanah, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, beliau sudah menyampaikan tentang rencana pemilihan Ketua Majelis Taklim Az-Zahro periode tahun 2020-2022, dan semoga nanti pada pelaksanaannya Allah berikan kemudahan, keberkahan dalam segala upaya, dan Allah memberikan segala kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin. Baik, selanjutnya sambutan dari orang tua kita, Ketua Majelis Taklim Az-Zahro, yaitu Ibu Haji Yeyen Komar. Untuk beliau waktu kami persilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas ridhonya lah, atas rahman dan rahimnya. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat, bisa bersilaturahim dan bertolabul ilmu walaupun secara virtual. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menuntun kita semua menuju ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kelak di padang mahsyar nanti kita semua mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan saya banggakan Habib Hasan Biakil. Syukron Habib atas waktunya yang saya sayangi. Mas Komar, terima kasih atas yang telah memfasilitasi
kami Masjid Taklim Al-Jahro dengan Habib. Terima kasih juga kepada Kang Ivan yang telah memfasilitasi Zoom ini. Ustadz Syukron, jazakillah Ustadz. Yang saya sayangi para Kang Denny belum. Kang Denny. Oh ya, yang saya banggakan, yang selalu saya banggakan Kang Denny dari Al-Bahjah Bandung. Syukron Kang Denny atas waktunya, walaupun warawiri anak hari, tapi alhamdulillah bisa ya untuk menjadi MC di acara kajian Masjid Taklim Al-Jahro kali ini. Syukron Kang Denny. Ustadz Syukron. Ustadz Syukron sudah saya sebutkan tadi. Terima kasih Ustadz Syukron. Ya, Yang saya sayangi para pengurus Masjid Taklim Al-Jahro. Di sini ada Ce Ida sebagai ketua harian, ada Teh Lilis wakil saya, ada seksi humas yang selalu sibuk, ada Mbak Yuanita, Mbak Teh Ina, Bu Ade, Ibu Sekre juga nih, Ibu Sekretaris yang paling sibuk, Mbak Linda, dan ada yang nyatet-nyatet uang infak yang masuk, Neng Yati, dan semua pengurus Masjid Taklim Al-Jahro yang telah bekerja ikhlas, bekerja mengajak teman-temannya untuk bisa join di majelis ilmu ini. Semoga upaya, langkah, dan niat baiknya untuk bersama-sama memakmurkan majelis ilmu ini selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi amal soleh buat kita kelak. Amin. Amin. Para jamaah, sahabat solehah semuanya, terima kasih atas keikutsertaannya. Di sini ada dari Masjid Taklim Nurul Kolbi, Masjid Taklim Batik Komar, dan ada beberapa senior dari Masjid Taklim Al-Jahro. Ada Cejeni, ya, Om Ike, dan ada penasihat juga di sini Ibu Erni Islam. Terima kasih atas kehadirannya dan semuanya yang telah ikut bergabung di acara pengajian Al-Jahro ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga ilmu yang kita dapatkan dari Habib Hasan di hari ini dapat bermanfaat buat diri kita dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekiranya sekian saja dari saya. Sekali lagi terima kasih atas keikutsertaannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Bu Haji atas apa yang disampaikan. Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjut ke acara yang pertama, yaitu tausiah oleh Habib Hasan bin Akil, dan beliau sudah hadir di tengah-tengah kita semua. Kepada Habib, waktu kami persilakan. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya muliakan daripada Ketua Majelis Taklim Ibu Hajah Yayen Komar dan seluruh pengurus daripada Majelis Taklim Az-Zahra, yang saya hormati juga yang sudah memberikan fasilitas kepada kita, Bapak Haji Komar. Kita doakan beliau sekeluarga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin, amin, rabbal alamin. Urusannya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang saya hormati juga pengurus daripada Al-Bahjah. Al-Bahjah ya. Al-Bahjah Haji Denny. Yang saya hormati, yang saya cintai nih, yang jauh-jauh dari Cianjur ke Bandung, Pak, insya Allah semuanya membawa keberkahan kepada beliau sekeluarga. Amin. Dan juga yang saya hormati Ustadz Sobur, kalau boleh, Ustadz Syukron. Ustadz Syukron, beliau sebagai apa kalau boleh tahu? Waktu
dia di pesantren Hafiz di sini di dekat Batik Komar. Oh, Ada di sini ada alhamdulillah. pesantren Mau Hafiz kenalan Quran ini soalnya. dan lokasinya memang di komplek di sini di Cigadung. Oh, Beliau ini alhamdulillah. adalah ustadznya gitu yang Alhamdulillah suaranya Masya Allah. Saya senang ini dengarnya suara daripada Ustadz Sukron ini. Amin, amin. Insya Allah mendengarkan bacaan lantunan ayat suci Al-Quran tersebut kita mendapatkan rahmat, mendapatkan syafaat daripada Al-Quran nanti di hari kiamat. Amin, amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Seluruh daripada ibu-ibu Majelis Ta'lim Az-Zahra. Kalau mungkin saya ada yang mau ditanyakan arti daripada Az-Zahra apa ya? Ada yang mungkin bisa dijawab ini. Nama Majelis Ta'lim Az-Zahra. Nah, itu artinya apa ini? Bunga. 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 Kemudian apalagi ini? Karena dalam bahasa Arab ini macam-macam maknanya. Tergantung nanti ketika sampingan. Ada komputer. Ada lagi yang jawab selain bunga? Ada sejarahnya nih Pak Habib. Oh, gitu. Nama Az-Zahra ini yang memberikannya waktu itu Agim. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya, beliau nggak menjelaskan tuh maknanya apa ketika memberi. Ada menjelaskan bunga yang indah kata beliau. Masya Allah benar. Alhamdulillah bunga yang indah. Kemudian daripada sinar yang sangat cemerlang juga bisa diartikan sinar yang sangat cemerlang dan memang di negara Arab itu Az-Zahra sudah menjadi nama yang populer sampai sekarang pun. Ketika dinamakan Az-Zahra itu berarti nama tersebut atau wanita pilihan. Wanita pilihan yang memang sudah diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Fatimah Az-Zahra. Dan insya Allah majelis sesuai namanya Az-Zahra ini semuanya menjadi wanita-wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala agar masuk di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, alhamdulillah pada kesempatan via Zoom kali ini temanya luar biasa, sangat bagus, yaitu mengenal daripada wanita-wanita pilihan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kenapa yang saya ambil sekarang nama beliau? Karena yang pertama kali masuk Islam dan perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Dan yang kedua adalah beliau radhiyallahu anha ini menjadi salah satu wanita yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah ada janji dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyatakan sayyidatun nisa'i ahlil jannah arbaun. Penghuni surga atau pemimpin surga nanti wanita tersebut ada 4 kata Nabi. Yang pertama disebutkan adalah Maryam bintu Imran, Sayyidatuna Maryam. Sayyidatuna Maryam. Pertama, pemimpin atau penghulu. Jadi kita rombongannya melalui beliau. Nggak ada rombongan lain selain 4 wanita ini dan yang ada di belakangnya nanti. Kemudian yang kedua, wa Fatimatu bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Fatimah anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang sampai sekarang anak keturunannya atau yang disebut dengan Ahlul Bait. Kemudian yang kedua, wa Khadijatu binti Khuwailid. Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, ayahnya daripada Khuwailid. Dan ini adalah yang keempat, wa Asiyah. Siapa Asiyah? Ada yang tahu? Sayyidatuna Asiyah ini istrinya Fir'aun, luar biasa. Ya, istrinya Fir'aun, yang beliau penghulu surga atau pemuka wanita ahli surga. Jadi ada 4. Yang pertama siapa tadi? Sayyidatuna Maryam, kemudian Sayyidatuna Fatimah, anak Nabi, kemudian Sayyidatuna Khadijah, istri Nabi, dan kemudian Sayyidatuna Aisyah. Luar biasa. Asiyah, maaf ya, Asiyah. Alhamdulillah
Hari ini, pagi hari ini kita mengenal sejarah daripada pemimpin ahli surga. Kalau sudah dikatakan pemimpin ahli surga sudah luar biasa berarti. Kenapa kita harus mempelajari sejarah-sejarah mereka? Perlu kita ketahui, karena dengan timbul rasa cinta kepada orang-orang mulia, maka kita akan dikelompokkan bersama orang-orang mulia. Dan insya Allah ketika kita menceritakan sejarah Sayyidatuna Khadijah yang pertama, insya Allah kita timbul mencintai beliau, Sayyidatuna Khadijah. Karena beliau dikatakan azwajuhum ummaha. Ya, di antara istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu kalian, ibu-ibu orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Dikatakan seperti itu. Jadi Sayyidatuna Khadijah ini, istri-istri yang lainnya juga mulia, itu menjadi ibu-ibu kita atau ibu-ibu orang yang mulia. Kemudian dikatakan juga Nabi SAW disebutkan kalau Nabi SAW, Nabi bersabda, yaridul hauda ahlu baiti wa man ahabbahum min ummati kahataini sababatain. Baginda Rasul SAW beliau bersabda, sesungguhnya nanti di hari kiamat ahlil baitku, kata Nabi, keluargaku dan umatku yang tulus mencintai mereka, ya, yang memang hatinya timbul rasa cinta kepada mereka, akan selalu berdampingan menuju daripada surga Allah Subhanahu wa taala bagaikan jari telunjuk dan jari tengah. Sangat dekat sekali. Modalnya tadi apa? Kata Nabi, ahabbahum min ummati, yang cinta sama mereka, yang cinta kepada ahlul baitku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah ini salah satu ahlul baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita mengetahui daripada sejarah mereka, fa insyaallah kita dikelompokkan orang-orang yang masuk di dalam kategori orang-orang yang mencintai ahlul bait baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian disebutkan juga oleh Al-Imam Al-Hafidh Abul Fadil Al-Iyad bin Musa Al-Ashabi dalam kitabnya As-Sifa fi ta'rifihi hukukil Mustafa, bahwasanya beliau menyatakan Sayyidatuna Anas radhiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya berkata, sesungguhnya ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah. Ada seorang sahabat datang sama Nabi sambil mengatakan, faqala mata sa'ah, ya Rasulullah, kapan nih kiamat, kata sahabat yang bertanya kepada Rasul. Kemudian Nabi balik bertanya sama sahabat tersebut, ma'a'datta laha, kamu bertanya tentang hari kiamat, yang kamu siapin apa, kata beliau. Hari kiamat gak gampang, kata beliau. Hari kiamat itu hari yang mengerikan. Hari yang tidak ada yang bisa menolong saat itu, kata beliau. Seorang ayah gak bisa menolong anaknya. Seorang anak nggak bisa menolong ayahnya. Kemudian qala ma'adatul min katsirin salatin wala saumin. Tidak ada yang aku persiapkan, kata sahabat tersebut, ya Rasulullah, aku tidak ada persiapan apa-apa. Saya nggak banyak sholat, saya nggak banyak puasa, saya nggak banyak sedekah. Tapi beliau menjawab, walakinni uhibbullaha wa rasulahu. Tapi aku di dalam hatiku ini penuh cinta kepada Allah dan penuh cinta kepada Rasulullah. Itu jawaban simpel, tapi untuk kita semuanya. Qala anta ma'aman ahbabta, kemudian dijawab sama Nabi Muhammad SAW, kamu wahai sahabat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Tuh, kita lihat hadis ini, bahwasanya sosok sahabat aja mereka nggak pernah mengandalkan sholatnya. Jelas sholatnya susah untuk diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nggak pernah mengandalkan daripada puasanya, nggak pernah mengandalkan dari bacaan Al-Qur'annya. Padahal luar biasa amalan-amalan para sahabat. Yang diandalkan cuma satu, semuanya sahabat ini, tanpa terkecuali. Semua sahabat nggak pernah mengandalkan amalan mereka untuk bisa masuk dalam surga. Yang mereka harapkan adalah rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah cinta, kata Nabi, udah aman kalian. Salat kalian kata Nabi tertolong. Sedekah kalian tertolong. Semuanya akan tertolong gara-gara cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi, dan juga keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini poin yang terpenting ini, kenapa kita membahas daripada 3 wanita, karena mereka salah satunya yaitu keluarga baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sayyidatuna Khadijah ini perlu kita ketahui bahwasanya mulai dari kecil sampai beliau dewasa, bahkan sampai sebelum menikah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah wanita suci. Kenapa wanita suci? Ya, karena beliau mulai kecil sudah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Keluarganya itu yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Maaf, orang zaman jahiliyah itu sangat keras kehidupan saat itu. Yang namanya pernikahan itu macam-macam. Enggak seperti syariat yang sekarang. Ketika pernikahan zaman jahiliyah saja, perlu kita sedikit menceritakan, zaman jahiliyah saat itu pernikahan, kalau ada yang ngelamar 9 laki-laki, itu mereka akan satu persatu mendatangi itu istrinya, yang dianggap istrinya tadi. Jadi 9 laki-laki tersebut akan mendatangi, dan siapa yang hamil dari salah satu pria tersebut, kemudian baru dianggap itu ayahnya. Jadi nasabnya nggak jelas saat itu. Itu salah satu pernikahan di zaman jahiliyah. Dan yang kedua, pernikahan di zaman jahiliyah itu kawin kontrak. Kawin kontrak itu, jadi Mas, Dek, nanti saya nikah sama kamu ya, 3 minggu katanya. Kalau cocok saya terusin, kalau enggak ya saya tinggal katanya. Itu kawin kontrak yang di zaman jahiliyah. Akan tetapi Sayyidatuna Khadijah tidak seperti itu. Beliau memang seorang wanita janda, kemudian meninggal sama suaminya, dan kemudian beliau menikah lagi. Akan tetapi setelah menikah, kemudian mendapatkan 2 anak. Setelah itu beliau tidak mau menikah lagi. Kenapa beliau tidak mau menikah lagi? Ya, gambarannya seperti ini. Beliau Sayyidatuna Khadijah itu seorang yang sangat anggun, penuh dengan kewibawaan, kaya raya, pedagang saudagar yang terkenal, sepertiga daripada kekayaan kota Mekah dipegang oleh Sayyidatuna Khadijah. Kemudian beliau keluarga Quraisy, keluarga terpandang, dan rumahnya itu berdekatan dengan Ka'bah. Artinya kalau yang sudah terdekat dengan Ka'bah itu kelompok-kelompok yang paling dihormati saat itu. Sayyidatuna Khadijah termasuk wanita yang terpandang saat itu. Tapi banyak enggak setelah janda melamar, banyak sekali yang melamar. Yang melamar bukan yang biasa-biasa, akan tetapi tokoh-tokoh juga. Raja-raja bahkan ada yang mau melamar beliau, akan tetapi ditolakin semuanya. Kenapa ditolakin sama Sayyidatuna Khadijah? Beliau mengatakan tidak level. Sekalipun yang melamar seorang tokoh-tokoh, beliau hanya ingin mencari sosok yang diinginkan oleh Sayyidatuna Khadijah yang akan membina dunia sampai akhirat. Sayyidatuna Khadijah itu sudah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW semenjak beliau bermimpi. Ketika beliau bermimpi, di dalam mimpinya ya ini mimpi, kemudian beliau bermimpi ada satu matahari yang jatuh di kota Mekah. Matahari yang bersinar jatuh, kemudian masuk matahari ke rumahnya beliau dan dipangku sama Sayyidatuna Khadijah. Setelah beliau terbangun, langsung pergi ke salah satu keluarganya, namanya Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah pendeta yang asli, yang mengikuti daripada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian Waraqah bin Naufal ini diceritakan sama Sayyidatuna Khadijah.
termasuk salah satu pamannya beliau Sayyidatuna Khadijah. Wahai pamanku, saya tadi malam bermimpi katanya. Ada sosok matahari yang datang, yang turun ke Mekah, kemudian masuk ke dalam rumahku, kemudian daripada matahari tersebut ke pangkuanku. Apa itu makna daripada mimpi tersebut? Kemudian dijawab oleh Waraqah bin Nawfal dengan simpel. Ini kenapa beliau tadi? mengatakan, Ini. ya beliau kemudian mengatakan kepada Sayyidatuna Khadijah, jika itu mimpi kamu benar, maka kamu akan menjadi istri daripada Nabi akhir zaman. Waraqah bin Nawfal ini ahli kitab. Kitab Injil itu disalin atau disusun dalam bahasa Arab. Karena bahasa dulu bukan bahasa Arab, berbeda dengan sekarang. Bahasa Arab kemudian disusun kitabnya tersebut, kitab Injil disusun dalam bahasa Arab. Dan ahli kitab beliau. Ketika pamannya Waraqah bin Nawfal ini mengatakan kamu akan menikah dengan Nabi akhir zaman. Tapi waktu itu beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam belum lahir. Dan beliau sudah dikasih kabar. Nah, mulai dari sedetik itu beliau langsung jatuh cinta kepada Nabi akhir zaman. Dan kemudian setelah kejadian itu ada seorang pendeta Nasrani juga mengatakan kepada wanita-wanita Quraisy. Wanita-wanita Quraisy berkumpul dan mengatakan, jika kalian mendapati seseorang nabi akhir zaman, maka berlomba-lombalah kalian untuk menjadi istrinya. Ini saat itu belum nabi, belum ada kelahiran di Mekah. Ketika mendengarkan seorang pendeta Nasrani mengatakan seperti itu, semua wanita-wanita tertawa sambil menghina. Siapa nabi akhir zaman? Kita ini kan ibadahnya bukan seperti ibadah tersebut. Kemudian yang paling cinta setelah mengatakan seperti itu, satu-satunya adalah Siti Khadijah. 2 kali sudah jatuh cinta. Dilihat, penasaran Siti Khadijah ini ternyata. Ketika detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW mulai lahirlah di situ, diteliti siapa nih bayi laki-laki yang lahir. Satu persatu di Mekah diteliti sama beliau. Sudah penasaran siapa ini bayi laki-laki yang akan dijadikan nabi terakhir. Dan dicek terus, dicek, akhirnya beliau melihat satu keajaiban ketika lahiran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya menjulang cahaya yang sangat tinggi ke atas sehingga terang benderang kota Mekah tersebut. Disimpan itu datangnya oleh Siti Khadijah. Kemudian kejadian yang berikutnya, beliau Nabi Muhammad SAW dibelah dadanya. Dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Itu dilaporkan lagi kepada Waraqah bin Nawfal. Saya mendengarkan daripada seorang anak kecil yang dibelah dadanya. Kemudian Waraqah bin Nawfal mengatakan, ya benar, itu adalah Nabi akhir zaman. Dan jika aku menjumpai ketika beliau diangkat sebagai nabi, aku akan membela habis-habisan untuk dakwahnya. Nah, semakin jatuh cinta lagi kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika usia semakin besar Rasul SAW, beliau diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib. Ketika mau berdagang, kemudian karena saudagar ya, Siti Khadijah ini saudagar yang terkenal, diajak ketika Abu Thalib dipanggil oleh Siti Khadijah. Wahai Abu Thalib, kamu membawa keponakan kamu ya? Ya, namanya siapa? Namanya Muhammad bin Abdullah. Ya, Muhammad bin Abdullah. Ini jelas Pak Haji ya? Masih jelas suaranya? Jelas, Tad. Jelas, Masih Habib. jelas? Jelas, Masih Habib. jelas. Iya kok videonya hilang soalnya. Ya, kemudian Abu Thalib dikatakan, kalau begitu mau nggak itu keponakanmu saya jadikan partner. Dijadikan partner bisnisnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidatuna Khadijah itu. Dan nggak sembarangan mengambil kepercayaan. Ketika dijadikan partner, beliau dikasih dagangan. Ya, beliau dikasih dagangan dan beliau mengatakan kepada Abu Thalib, ini yang akan menemani orang kepercayaanku.
Ya, orang kepercayaanku kata Siti Khadijah. Yang bernama daripada orang kepercayaan Siti Khadijah Maisarah. Ya, Maisarah, orang kepercayaan Nabi, kepercayaan Siti Khadijah untuk menemani dagangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maisarah, Maisarah ini laki-laki. Maisarah ini laki-laki dan disuruh menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengatakan kepada Maisarah, "Hei Maisarah, kamu harus nurut apa yang dikatakan ini pemuda. Apapun yang diinginkan, kamu harus menurut." Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Temanilah mereka sambil bawa onta. Berdagang mereka menuju ke Sam. Ketika mereka berjalan, Nabi membawa kendaraan sendiri, Maisarah membawa kendaraan sendiri. Kebetulan Maisarah membawa 2 onta. Bawa berapa onta tadi? Ya, jelas suaranya? Yang namanya Zoom kadang hilang ini. Bib. Jelas, jelas, Jelas ya? jelas, Bib. 2 onta, Bib. 2 onta ya. Yang lainnya jelas ya insya Allah ya? Jelas. Insya Allah jelas. Sebagian di mute soalnya, Bib. Sebagian di mute. Oh iya. Nah, kemudian ketika 2 onta berjalan tersebut, ontanya tiba-tiba, onta Maisarah yang dibawa Maisarah ini sakit. Nggak bisa jalan. Ketika sakit langsung Maisarah turun mengejar Nabi karena Nabi udah duluan. Dikejar itu Nabi Muhammad SAW. Ketika dikejar dan sampai kepada Nabi mengatakan, "Ya Muhammad, ini onta saya tidak bisa berjalan, sakit," katanya. Kemudian Nabi Muhammad turun dari kendaraannya. Ketika turun kemudian beliau memegang kaki-kaki onta tersebut. Dipegang dan sambil didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Setelah dipegang dan didoakan oleh Nabi, itu langsung ontanya berjalan dengan kencang. Dan mendahului onta-onta yang lain, kendaraan yang lain. Berkat daripada doa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Yang pertama itu, keajaiban ketika Maisarah ini menemani daripada perjalanan berdagangnya Nabi. Kemudian yang kedua, keajaiban yang berikutnya, beliau ketika berjalan itu daripada padang pasir, ngelewatin padang pasir itu, beliau dinaungi awan-awan. Seakan-akan awan itu nggak mau Nabi Muhammad terkena sinar matahari jadi. Warokoh semakin percaya, ini bukan orang biasa katanya. Ini bukan orang-orang yang biasa ini. Keajaiban. Nah, keajaiban sebelum diangkat sebagai Nabi itu namanya irhasot. Apa namanya? Irhasot. Kalau setelah diangkat menjadi Nabi namanya mukjizat. Nah, jadi mukjizat perlu, irhasot juga perlu. Awan-awan melindungi Nabi ketika berjalan. Kemudian onta-onta yang sakit langsung didoakan sekaligus langsung berangkat dan mempunyai kecepatan yang tinggi. Dan kemudian ketika beliau berdagang itu dagangan yang paling terlaris adalah dagangan Nabi Muhammad SAW. Keuntungan yang paling terbesar yang dibawa dagangan Nabi Muhammad SAW. Nah, Siti Khadijah ini udah nunggu-nunggu bagaimana sih khabarnya ini, bagaimana kabar-kabar yang dibawa oleh Maisarah ini, asistenku kata beliau. Kenapa beliau menanti? Karena ingin membuktikan benar nggak ini sosok Nabi Muhammad SAW. Di antaranya kelihatan sosok yang mulia atau tidak itu diuji daripada ini hasil perdagangan ini. Ini orang baik apa bukan? Biasanya diuji dari hasil perdagangan. Beliau dikasih perdagangan, apa beliau menipu apa enggak, dilihat bisa dari sini, perdagangan. Salah satunya ketika beliau berdagang dan semua hasil dagangannya habis, Maisarah mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ya Muhammad, semenjak aku menjadi asistennya Siti Khadijah, baru kali ini mendapatkan keuntungan yang sangat besar lewat dagangan yang kamu bawa." Bertahun-tahun Maisarah ini berdagang dengan Siti Khadijah, belum pernah melihat dagangan yang seperti ini. Keberkahannya melimpah, dagangannya cepat laris, dan semakin tersohor bahwasanya dagangan yang terbaik yang dibawa oleh
baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam. sholli alaihi. Pulanglah Maisarah. Maisarah membawakan kabar, diceritakan ketika berangkat ontanya sakit dan disembuhkan oleh Nabi. Kemudian beliau ketika jalan dilindungi oleh awan-awan, sinar matahari tidak mengenai. Kemudian ketika berdagang beliau selalu jujur, yang cacat dikatakan cacat, ya. Yang rusak dikatakan rusak. Padahal belum pernah ketika orang-orang Arab zaman dahulu yang namanya jahiliyah, ketika cacat ya disembunyikan. Timbangannya kurang ditambah, dikatakan sudah pas. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan akhlak yang sangat mulia walaupun belum diangkat sebagai Nabi. Langsung semakin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, udah tidak ada manusia yang ini benar sesuai mimpiku dan sesuai daripada pamanku Waraqah bin Naufal, berarti ini Nabi akhir zaman. Langsung beliau mengatakan kepada salah satu wanita, Nafisah namanya, mengatakan, wahai Nafisah, saya sudah menanti, kepingin beliau ada sosok laki-laki yang ingin aku jadikan sebagai suami. Coba kamu melamar kepada pamannya Abu Thalib saat itu. Ya. Ngomong sama Abu Thalib, katakan bagaimana, mau enggak untuk menjadi istriku katanya. Menjadi suamiku, kata Siti Khadijah. Nafisah langsung berangkat ke pamannya Abu Thalib, mengatakan bahwasanya Siti Khadijah ingin menjadikan Nabi Muhammad menjadi suaminya. Ya. Saat itu beliau, Siti Khadijah itu umurnya berapa tahun ketika mau nikah? 40. Halo? 40 tahun. Nah, 40 tahun. Ya. 40 tahun jangan dianggap seperti zaman sekarang ya. 40 tahun itu, ini yang harus diketahui semuanya, baik sama ustadznya atau siapapun. Siti Khadijah walaupun umurnya 40 tahun, beliau melebihi kecantikannya, tubuhnya melebihi daripada gadis-gadis umur 17 tahun. Memang pilihan ini ya, umur 40 tahun bukan 40 tahun yang sekarang, udah janda ya, misalnya kalau bayangan sekarang 40 tahun janda lagi. Nah, tapi waktu itu Siti Khadijah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi manusia pilihan, istri daripada suaminya tersebut Nabi Muhammad, makhluk yang mulia, makhluk yang dipuji di bumi dan juga di langit. Wah, enggak sembarangan berarti. Istri pertama ini. Nah, kadang-kadang ada orang yang enggak senang. Waduh, Nabi Muhammad aja istri pertamanya udah janda. Jangan salah, sekalipun janda, tubuhnya, kulitnya melebihi daripada Miss Universe. Miss Universe yang sekarang ini masih kalah dari umur 40 tahun Siti Khadijah. Habib tahu juga Miss Universe. Masya Allah, Miss Universe sering saya bertemu soalnya. Pokoknya nggak ada bandingannya ya, Bib ya. Betul, ini gambaran karena nggak ada bandingannya Siti Khadijah. Kecantikannya luar biasa. Saking cantiknya aja orang-orang, tokoh-tokoh, raja-raja berebut untuk melamar Siti Khadijah. Kenapa yang dipilih daripada Nabi? Ketika itu Nabi ngomong sama pamannya, wahai pamanku Abu Thalib, apakah mau Siti Khadijah? Saya nggak punya harta, kata beliau. Saya nggak punya banyak uang. Siti Khadijah seorang kaya raya, cantik, berwibawa. Mau sama saya, kata beliau. Kemudian dijawab, terus apa yang harus saya persembahkan? Saya tidak ada harta untuk melamarnya, katanya. Semua urusan tersebut sudah ditanggung sama Siti Khadijah. Alhamdulillah semuanya Siti Khadijah yang menanggung. Saat itu maharnya 400 dirham. Kalau ada yang tahu 1 dirhamnya berapa, tinggal dihitung aja. Ya. Saat itu 400 dirham untuk melamar daripada Siti Khadijah. Masya Allah, kemudian Siti Khadijah, pamannya Abu Thalib, Waraqah bin Naufal, ya, Siti Khadijah. Kemudian Waraqah saat itu usia Nabi Muhammad SAW 25 tahun. Kemudian paman yang lain, Sayyidatuna Abbas, juga menemani untuk melamar daripada Siti Khadijah. Dan akhirnya mereka dinikahkan
Dan luar biasa rumah tangga yang sangat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup kemuliaan daripada Sayyidatuna Khadijah mengatakan, Allah kirim salam kepada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Rabbul Alamin kirim salam melalui malaikat Jibril untuk disampaikan bahwasanya Allah menyampaikan salam kepada istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang kaya raya yang rela mengorbankan semuanya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu wanita yang lain belum tentu mau dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena melihat bukan sosok akhlaknya, bukan sosok hartanya, akan tetapi yang dilihat daripada akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tapi setelah menikah, ya, kemudian setelah menikah, sedikit setelah menikah Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam kitab Nuzhatul Majalis bahwa sesungguhnya selesai pernikahan, Sayyidatuna Khadijah mendengar dari orang-orang yang iri, ya, mengatakan bagaimana ini Khadijah mau menikah dengan orang yang fakir, orang yang miskin. Wah, langsung marah itu Sayyidatuna Khadijah atas perkataan tersebut dan melecehkan, menghina Nabi. Beliau kemudian mengumpulkan para bangsawan Quraisy dan sambil berkata, "Hei, bangsawan Quraisy, saksikanlah ya, sesungguhnya aku telah memberikan semua yang aku miliki kepada Muhammad. Semuanya aku berikan kepada Muhammad. Jika mereka yang ada yang menentang, maka aku yang akan siap menghadapinya." Wah, sosok istri yang sangat mulia di mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Siti Khadijah kita akan lanjut bagaimana beliau setelah pernikahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, mungkin ada sesi pertanyaan, Pak Haji? Apa gimana? Terserah ini. Enggak, Kang Denny itu. MC-nya. Kang Denny. Kang Denny di mana, Kang Denny? Kang Denny. Habib, apa dilanjut dengan Siti Fatimah dulu? Siti Fatimah. Sayyidatuna Siti Fatimah. Langsung semuanya? Ya. Langsung semuanya aja. Waktunya cukup. Oh iya. Kang Denny bagaimana? Coba enggak apa-apa. Kang Denny katanya. Kang Denny-nya masih ada, Kak? Kang Denny-nya nggak ada, Bu. Mungkin bisa di take over dulu. Langsung aja dilanjut ya, Pak Habib. Habib, barangkali mau ditambahkan lagi aja dulu, Bib, karena Kang Denny-nya nggak ada. Oh iya. Ya, nanti kalau Kang Denny-nya nggak ada, biar nanti saya yang jadi itunya MC-nya, moderatornya lah. Ya. Dan termasuk kemuliaan yang kedua daripada wanita yang mulia adalah Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah ini sekaligus anak daripada Sayyidatuna Khadijah. Sayyidatuna Khadijah anaknya semua anak Nabi Muhammad SAW daripada Sayyidatuna Khadijah kecuali daripada Ibrahim. Ibrahim itu daripada Mariyatul Qibtiyah, seorang budak yang dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Sayyidatuna Fatimah ini termasuk putri yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, putri yang paling dicintai Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidatuna Fatimah, sekaligus yang tadi disebutkan oleh Nabi, penghulu atau pemimpin ahli surga wanita adalah Sayyidatuna Fatimah.
Semuanya ada di bawah bendera Sayyidatuna Fatimah. Ya. Siapa yang ikut rombongan dan melihat Sayyidatuna Fatimah, selamat sudah. Aman semuanya. Maaf, seluruh wanita dalam keadaan telanjang. Ya, pada hari kiamat, kecuali beliau, Sayyidatuna Fatimah. Wah, kalau dalam keadaan telanjang akan saling melihat dong, Beb. Oh, nggak akan bisa melihat satu dengan yang lain. Nggak akan sempat memikirkan itu semuanya. Akan tetapi, semoga kita mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan daripada semua dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masuk rombongan orang-orang wanita-wanita mulia tersebut, Sayyidatuna Khadijah, Sayyidatuna Fatimah, dan mengatakan Nabi Muhammad SAW, siapa yang mencintai Fatimah berarti sama saja mencintai aku. Siapa yang membenci Fatimah berarti sama saja membenci aku, karena Fatimah bagian daripada aku. Sayyidatuna Fatimah itu termasuk salah satu anaknya yang sangat dicintai. Sebab setelah wafat daripada ayahnya, Sayyidatuna Fatimah sudah nggak mau hidup rasanya. Makanya setelah 6 bulan kemudian, Sayyidatuna Fatimah menyusul. Ya, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, 6 bulan langsung menyusul Sayyidatuna Fatimah. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui dari sini, nasab keluarga Nabi, ya, karena ayah daripada Nabi itu anak yang laki-lakinya sudah meninggal semuanya. Abdullah, Qasim, Ibrahim sudah meninggal. Tinggal daripada perempuan-perempuan semuanya. Nah, yang masih hidup daripada keturunan Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Hasan dan juga Sayyidina Husain. Dari mana Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Daripada Sayyidatuna Fatimah. Semua nasab, kata Nabi SAW, terputus, munqati'un illa hasabi wa nasabi, kecuali daripada nasabku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian bukan dari ayahnya, kenapa? Atau bukan dari suaminya, daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali, suami daripada Fatimah, ya, pengecualian untuk anak Nabi Muhammad SAW, bahwasanya nasab semuanya dari ayahnya, kecuali daripada Fatimah. Jadi Sayyidatuna Fatimah ini langsung nasabnya ke Nabi Muhammad, binti, ya, di situ disebutkan bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad, Sayyidatuna Fatimah, kemudian Sayyidina Husain atau Sayyidina Hasan, Sayyidina Ja'far, Sayyidina Muhammad al-Baqir, terus nasabnya sampai hari kiamat, tidak akan terputus. Yang mengatakan nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terputus berarti sama saja menghina daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nasabnya akan terus menyambung sampai di hari kiamat, nggak akan terputus daripada nasab Sayyidatuna Fatimah. Sayyidatuna Fatimah, wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi yang akan memimpin wanita-wanita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa insyaallah kita dikelompokkan, ya, Majelis Ta'lim Az-Zahra dikelompokkan menjadi wanita-wanita yang akan mendapatkan kebersamaan bersama Sayyidatuna Fatimah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang wanita yang berikutnya apa tadi? Ya, Sayyidatuna Aisyah. Ya. Ya, istri daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Aisyah ini satu-satunya istri, maaf, yang masih gadis. Semua istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak gadis. Yang istri yang masih gadis Sayyidatuna Aisyah. Dan sangat manja kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemana ikut, kadang-kadang lari kecil. Ya, karena waktu nikah sama Nabi masih kecil. Ya, ketika mau pergi kemana, Sayyidatuna Aisyah ini kepingin ikut sama Nabi Muhammad SAW. Dan juga Nabi juga cinta kepada Nabi, kepada istrinya Sayyidatuna Aisyah tadi. Nah, Sayyidatuna Aisyah ini pecemburu, suka cemburu. Istri yang paling dicemburuin Nabi Muhammad SAW adalah Siti Khadijah. Ini ada sedikit guyonan.
ketika Sayyidatuna Aisyah ini ngomong sama anaknya Nabi, Sayyidatuna Fatimah. Wahai Fatimah, perlu kamu ketahui ya. Satu-satunya istri yang diambil maaf kegadisannya cuman saya katanya. Nah, bisa ngomong anaknya, Fatimah, benar ya. Memang semua istri Nabi memang bukan gadis. Satu-satunya Siti Aisyah tadi. Kemudian nggak bisa ngomong, Fatimah ini anak Nabi ngobrol sama ayahnya. Wah, ayahku kemarin itu ibu Siti Aisyah mengatakan satu-satunya istri yang mengambil, satu-satunya daripada suami istri yang ngambil keperawanan atau ngambil daripada gadisnya adalah beliau katanya. Kemudian Nabi Muhammad juga pinter, cerdas sambil mengatakan, wahai Fatimah anakku, jika ada yang bertanya seperti itu atau nanti Siti Aisyah bertanya seperti itu, jawab seperti ini. Satu-satunya katanya. Suami yang diambil keperjakaan yang pertama kali adalah ibumu, Siti Khadijah. Langsung dilawan sama daripada Sayyidatuna Fatimah. Nggak bisa ngomong Siti Aisyah. Sampai Sayyidatuna Aisyah itu ngomong sama Siti Fatimah mengatakan, demi Allah, saya itu belum pernah merasa cemburu kepada istri Nabi Muhammad SAW secemburu daripada Siti Khadijah. Walaupun sudah meninggal, saat itu sudah meninggal Siti Khadijah, tapi masih cemburu. Kenapa? Selalu diungkit-ungkit kebaikan Siti Khadijah itu. Nah, tapi Sayyidatuna Aisyah juga dimuliakan oleh Nabi Muhammad SAW. Istri yang juga dikasihi, istri yang dicintai, salah satunya juga daripada Siti Aisyah. Ini adalah wanita-wanita yang mulia, wanita-wanita yang harus kita tiru daripada akhlaknya, daripada bagaimana cara berkehidupan kepada suaminya, dan insya Allah kita menjadi wanita-wanita yang salehah. Amin, amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, jazakallahu khairan katsiran kepada guru kita semua, Habib Hasan bin Aqil. Mudah-mudahan apa-apa yang beliau sampaikan dapat kita cerna dan mudah-mudahan dapat menjadi bekal untuk kita terus lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama untuk para ibu-ibu solehah ini, alhamdulillah kita mudah-mudahan ibu-ibu dan anak kita semua yang solehah menjadikan istri-istri Rasulullah itu menjadi suri teladan dari kita semua, terutama ibu-ibu solehah dan anak-anaknya yang solehah. Baik, selanjutnya kita masuki tanya jawab kepada ibu-ibu solehah. Silakan untuk memberikan pertanyaannya langsung kepada guru kita semua, Habib Hasan bin Aqil. Enggak, silakan untuk yang mau mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Kang Ivan, tolong di-unmute Kang Ivan. Biar semuanya bisa bertanya. Dibuka aja. Bisa dibuka manual mungkin manual aja dari jamaah semua. Dibuka manual secara masing-masing paling. Kang Denny. Iya. Baik. IndiHome ada trouble, katanya kantor IndiHome kebakaran. Jadi tadi yang join sudah ada 60 di awal, akhirnya sekarang 42-an karena akhirnya nggak bisa gabung karena yang pakai Wi-Fi mungkin wajib ya. IndiHome bermasalah. Ya, jadi pada japri ke saya, akhirnya mereka tidak bisa gabung di sini gitu. Baik Bu Yayan, nanti disampaikan ke Habibnya Bu Yayan. Habib, tanya Habib. Iya, mangga. Saya pernah dengar bahwa di Padang Mahsyar itu nanti katanya ada bendera Siti Khadijah yang tadi Habib jelaskan itu 3 wanita mulia itu. Yeah. Apakah itu memang ada dasarnya, ada hadisnya, Bib? Atau hanya memang ilustrasi aja untuk memotivasi kita mengikuti karakter atau pribadi-pribadi dari 3 wanita mulia tersebut? Iya. Yang ditanyakan itu benderanya ya? Ya, katanya nanti ada mau mengikuti Siti Khadijah atau Fatimah atau Aisyah gitu ya.
Nah, Iya, betul. nanti sehingga kita juga di sini di dunia ini mempersiapkannya kita mau mengikuti yang mana gitu. Iya, betul. Dan Ya. makasih. Ya, tadi dikatakan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Sayyidatun Nisa Ahlil Jannah Arbaun, pemimpin atau pemuka atau nanti bagian wanita yang ingin masuk surga melalui mereka. Sayyidatuna Maryam, kemudian Sayyidatuna Fatimah, kalau kita termasuk umat daripada Sayyidatuna Fatimah, kemudian Sayyidatuna Khadijah dan Sayyidatuna Asiyah. Nah, kemudian kalau wanita-wanita akan dikelompokkan bersama mereka. Dikelompokkan bersama mereka, tentunya mereka akan membawa satu bendera, kan, tetapi benderanya bukan yang seperti sekarang, bendera-bendera yang kita gambarkan. Wallahu a'lam, benderanya akan tetapi dikelompokkan. Ya, dikelompokkan. Jadi untuk wanita-wanita mukminah, wanita-wanita mukminah akan dikelompokkan nanti sendiri. Karena kalau tidak kelompok mereka, tidak ada jalan, ibaratnya kalau tol, Bu, ya, Ibu Haji semuanya ini, kalau tidak ada jalan tol yang khusus, naudzubillah, mereka akan merasakan pedihnya daripada padang mahsyar. Pedihnya padang mahsyar itu tidak akan bisa kita gambarkan sudah. Nah, tapi kalau sudah mereka mengikuti kelompok tersebut, aman. Ini orang-orang yang beruntung. Insya Allah kita menjadi orang-orang yang mengikuti mereka semuanya. Nah, laki-lakinya juga sama. Laki-lakinya yang akan diikuti adalah Nabi Muhammad SAW di bawah bendera Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi jalan, tentunya yang kelompok wanita, pemimpin wanita ini mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, pemimpin untuk wanita yang akan dikelompokkan ada 4, termasuk Siti Khadijah daripada Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra tadi. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kita selalu menggali kemuliaan mereka, biografi mereka supaya kita mengenal. Kalau nggak kenal, kita nggak akan rasa timbul cinta. Ya. Kalau sudah timbul cinta, insya Allah kita semakin cinta dan mereka juga semakin mengenal kita. Seperti itu mungkin Ibu. Ibu Hajah Ina Taufan ya. Makasih Habib. Iya, sama-sama. Yang lainnya Ibu mau bertanya langsung ke Habib, bisa interaktif. Pakai tes gitu. Yang mau Silakan yang lainnya Ibu. Buka mic-nya. Itu Kang Ivan, Ibu Jenny mau bertanya, tolong dibuka Kang Ivan. Sendiri aja Jen, di unmute. Di unmute sendiri. Ibu Jenny. Semua sudah dibuka, Mbak Ina. Mbak Jenny, mangga Mbak Jenny. Mbak Jenny, boleh dibuka mic-nya. Bu Jenny, di itu dulu, di apa namanya? Di unmute dulu, Bu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada Jen, silakan. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Habib. Waalaikumsalam. Tanya dan agak pesimis. Rasul kan pernah mengatakan bahwa beliau sampai menangis karena melihat di neraka itu lebih banyak wanita, ya. Pernah kan ada sejarah seperti itu. Nah, bagaimana kita yang sudah seperti ini, zaman seperti sekarang ini, di akhir zaman itu, ya mungkin banyak wanita-wanita yang tampak terlihat solehah, tapi mungkin kita belum seperti itu. Bagaimana kiat-kiatnya, karena takut juga ya kalau Rasul saja sudah menggambarkan bahwa di akhirat itu banyaknya wanita yang masuk neraka. Di neraka itu lebih banyak wanita daripada pria. Nah, itu bagaimana kiat-kiat kita supaya kita benar-benar ingin menjadi perempuan-perempuan yang solehah, yang tentunya ingin mencapai jannahnya Allah. Mungkin itu bagaimana menurut Habib. Iya. Habib, terima kasih. Suaranya jelas ya ini ya? Jelas, Bib. Ya. Jadi memang pada akhir zaman seperti ini salah satu kiatnya yaitu dengan meneladani atau mempelajari bagaimana akhlak mereka. Mereka itu sudah
seperti Siti Khadijah, kemudian Sayyidatuna Fatimah, mereka sudah memberikan contoh yang sangat bagus untuk wanita-wanita setelahnya. Ya, pasti mereka sudah pada tahu akhir zaman sangat mengerikan wanita. Oleh karena itu, ketika kita mempelajari biografi mereka, kita akan semakin cinta, kemudian kalau sudah cinta akan mengikuti jejaknya, caranya, bagaimana kalau berpakaian, bagaimana kalau berkata-kata, bagaimana kalau di hadapan suami, cara-cara mereka. Sayyidatuna Fatimah atau daripada Siti Khadijah. Nah, kalau sudah mengikuti cara mereka, sudah. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, tadi ada yang sahabat tanya, mungkin sama seperti sekarang ya, takut akan disiksa nanti di hari kiamat. Iya. Tapi sahabat tadi tanya, ya Rasulullah saya nggak bisa beramal. Puasanya sedikit, kemudian salat saya sedikit. Kata Nabi, yang kamu persiapkan apa? Saya cuma cinta sama Allah dan Rasulnya. Udah itu aja, kata beliau. Nah, kalau kamu sudah cinta sama Allah dan Rasulnya, aman, kata beliau. Kamu akan dikumpulkan bersama mereka. Iya. Salat kita sedikit padahal. Puasa kita sedikit padahal. Bacaan Al-Quran kita sedikit. Tapi kita sudah ada rasa cinta yang luar biasa sama mereka. Kita kenal biografi mereka, insya Allah kita akan selamat. Amin. Ya, kayak ada kalau sekarang ya artis itu fan-fannya kan ada. Waduh, artisnya misalnya tahun 2019 kemarin gaya rambutnya seperti itu, insya Allah gaya rambutnya yang fan-fannya ngikutin. Nah, kemudian yang 2020 beda lagi, cara berpakaiannya ngikuti fan-fannya. Seperti itu mungkin. Kita pelajari biografinya satu persatu aja. Jangan keseluruhan, karena nanti kalau keseluruhan kita akan hilang keseluruhan. Jadi kalau satu diambil diistiqomahkan, satu lagi diistiqomahkan, insya Allah bisa akan terlaksana semuanya. Seperti itu mungkin Ibu, terima kasih pertanyaannya. Ustaz, satu lagi boleh nggak? Iya, silakan. Kecantikan ya. Ya. Ini kan banyak sekali perempuan-perempuan, ibu-ibu, anak muda memakai bulu mata palsu. Itu diperbolehkan dikala katanya kita wudhu itu tidak masuk ke dalam itu dan sholat kita tidak diterima. Saya cukup takut karena anak saya juga kadang-kadang pakai bulu mata palsu. Itu yang amat sangat menggelitik. Bagaimana Ustadz dengan bulu mata palsu yang hampir sekarang perempuan-perempuan itu memakainya gitu dan tidak dilepas dikala sholat dan berwudhu. Mungkin itu penting bagaimana Ustadz? Punten. Iya. Kalau untuk bulu mata ini sebetulnya kalau bisa diperuntukkan untuk wanita-wanita juga. Jangan dibuka ke yang lainnya gitu loh. Ketika mau hadir kondangan, oh ibu-ibu semuanya, ya nggak apa-apa pakai bulu mata. Nah, untuk bab fikihnya, ya untuk itu kan kajian fikihnya, kalau memang bulu mata tidak bisa memasukkan air di dalam rambut mata, berarti nggak sah wudhunya. Kenapa? Rambut mata ini salah satu wajah, anggota wajah juga. Bulu bulu mata berarti dia menaruh sesuatu yang menghalangi air masuk dalam bulu mata tadi. Lepas, Bib. Emang dilepasnya lama nggak itu kira-kira? Atau rusak atau gimana itu? Kadang-kadang dipakainya 1 hari penuh kan sampai tidur. Okay. Harus dilepas. Atau dia mulai pagi wudhu nggak batal-batal sampai habis isya dibatalin. Rasanya tidak mungkin. Jadi lebih baik dibuka ya, tidak boleh. Iya, harus dibuka karena akan menghalangi air masuk ke dalam. Kenapa? Iya. Harus dilepas. Iya. Jadi jelas. Bib, ada nggak referensi buku-buku yang tadi biografi yang wanita-wanita mulia yang tadi Habib sebutkan yang memang ada di pasaran bisa kita dapatkan gitu? Referensinya itu kalau di pustaka ilmu biasanya ada di pustaka ilmu, atau kalau kita bisa beli itu di Surabaya ada di kitab daerah Ampel, di situ banyak. Itu bisa, karena itu sudah jelas buku-bukunya, nggak sembarangan buku, karena itu terjemahan daripada kitab-kitab ulama. Punten, Mas, kitab apa tadi? Ya, kebetulan juga di Pondok Pesantren Sunniyah Salafiyah ada buku majalah rutinan, majalah bulanan.
yang di situ dikaji para sahabat, ya para sahabat juga banyak di situ. Nah, termasuk pertanyaan mengenai seputar wanita. Bagus banget ini. Saya setiap bulan harus ngambil untuk disebarkan ke majalah majelis-majelis taklim. Namanya Cahaya Nabawi. Pak Haji Komar sudah tahu, Sunniyah Salafiyah itu. Pondok Pesantren Habib Taufik. Nah, ini mungkin saya kebetulan bawa ini. Saya akan tunjukkan. Ini memang terbit setiap bulannya dan itu memang tujuannya untuk dakwah secara buku. Nanti di situ ada kajian untuk wanita, bab fikih wanitanya ada di situ mengenai wanitanya. Nah, ini Bu. Kelihatan ya? Kelihatan ya. Ya, kelihatan. Ini tentang kafaah nasab. Kemudian ulang tahun patutkah dirayakan? Ketika Qarun memfitnah Musa, memakai barang gadai, ada penjelasannya di situ. Para nabi di mata Bibel. Kemudian yuk kita minggat, apa itu? Zodiak iblis. Nah, di sini ada bagian wanita nanti. Mungkin Pak Haji Komar sudah sering ini melihat ini ya Pak Haji. Cahaya Nabawi setiap bulannya ada. Ini nanti kalau mungkin ibu-ibu ada yang mau pesan karena ini terbitnya setiap bulan, insya Allah bisa saya pesankan ini di Sunniyah Salafiyah Pasuruan kita dikirim. Untuk distributor Cimahi dan Bandung, alhamdulillah saya yang megangnya. Nah, kemudian ini ada bonusnya kata mutiara para khulafaur rasyidin. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu. Ada di dalamnya tentang untuk ibu-ibu fikihnya. Ya. Fikih wanita. Makasih, Bib. Ya, sama-sama. Silakan ibu-ibu yang lain yang mau bertanya. Silakan ibu-ibu yang lain yang mau bertanya, mangga. Sepertinya nggak ada lagi ya Mbak Ina. Sudah cukup sepertinya, Bib. Mungkin tutup doa aja ya, Kang Denny ya. Minta Habib. Doa aja, Bib. Silakan. Oh ya. Dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amatika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan 'alaika anta kama athayta ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ila radid wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarithal 'adhaman 'alaiha wa anta khairul warithin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Pada pagi hari ini kami untuk mengadakan acara majelis via daripada Zoom ini, semoga Engkau rahmati kami semuanya ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Berikan kemudahan di dalam urusan di atas dunia ini ya Allah. Urusan di atas dunia ini maupun nanti urusan-urusan di alam akhirat nanti ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Sebagaimana kami mengetahui daripada biografi wanita-wanita salihah, kumpulkan kami bersama mereka ya Allah. Kumpulkan, satukan kami, keluarga kami, anak-anak kami bersama penghulu-penghulu surga. Sayyidatuna Khadijah ya Allah. Satukan kami kepada Sayyidatuna Khadijah ya Allah. Satukan kami kepada Sayyidatuna Fatimah, anak Nabi Muhammad SAW ya Allah. Jagalah anak-anak kami ya Allah. Jagalah anak-anak kami daripada pergaulan yang sangat mengerikan ya Allah. Selamatkan anak-anak kami ya Allah. Selamatkan kami ya Allah daripada azab-Mu ya Allah. Jadikan kami menjadi wanita-wanita yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Berikan kesehatan kepada kami ya Allah. Berikan kesehatan kepada keluarga-keluarga kami ya Allah. Berikan kesehatan kamu semua yang Engkau ridhai ya Allah. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya arhamar rahimin. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami di atas dunia ini dalam kebaikan ya Allah, kumpulkan kami nanti di hari kiamat penuh dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya arhamar rahimin. Satukan kami, kumpulkan kami
bersama junjungan kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk di dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada pengumuman sedikit, barusan ada yang tanya kalau mau pesen majalah ini maka bisa sama beliau lewat Haji Komar atau sama Ibu Hajah Yamin. Silakan. Nanti tinggal kami setiap bulannya sudah terbit. Ya. Kalau mau setiap bulan berarti sebelum misalnya nanti September mulai Agustus akhir ini sudah ngomong daftar ya. Ya, tulis dulu. Alhamdulillah saya sudah 7 tahun. 7 tahun menjalankan ini karena ini majalah untuk dakwah. Ya, ini khusus murni untuk pembangunan daripada pesantren Sunniyah Salafiyah. Bisa dicek situsnya, ada di websitenya Sunniyah Salafiyah, semuanya sudah ada di situ. Wallahu a'lam. Baik, Kang Denny ditutup aja ya. Tapi biasanya Kang Denny sebelum ditutup Kang, ini kita ada hadir semuanya didokumentasikan dulu oleh Kang Ivan. Jadi tolong videonya dibuka. Saya yang motret nanti. Iya, semuanya tidak ada. Dibuka dulu senyumnya mana. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk dokumentasi dengan Habib, dengan Ustadz Sukron dan semuanya, tolong dibuka videonya. Ya, halaman pertama 1, 2, 3. Oke, halaman berikutnya. Terus kan ikut ya. Itu ngomong. 1, 2, 3. Oke, halaman ke-10. Makasih Pak Haji Komar. Terima kasih. Mangga Ustaz Denny ditutup aja. Mangga. Kan ini enggak. Baik. Hadirin semua, para ibu-ibu solehah. Ustaz Bu hadir di sini. Ustaz Muhammad itu hadir. Masalah ya. Ada Ustadzmu nanti malam, baru Ustadzmu nanti. Iya, baik. Baik, Pak Haji dan ibu-ibu solehah semua, alhamdulillah kajian hari ini kita sudah selesai dan semoga apa-apa yang tadi disampaikan sekali lagi oleh guru kita semua Habib Hasan bin Aqil menjadikan kita lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mana nggak ada suaranya nih? Kang Denny. Ada yang masuk barusan ini. Baik ya. Baik, menjadi nggak ada suaranya lagi. Ada yang masuk lagi, lalat kelihatannya yang masuk nih. Udah. Baik ibu-ibu, ibu solehah, terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Semoga ini menjadi bekal kita kelak di akhirat. Amin. Amin. Terima kasih Kang Ini Denny. akan menjadi wasilah kita untuk bisa bersama di surga bersama Rasulullah Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kepercayaannya ibu-ibu. Donasinya ke Al-Baja Bandung, Kang Denny. Terima kasih. Ya, Kang Denny. Al-Baja Kang Denny, Rawobogo terima kasih ya. Ya, kami dari Al-Baja Rawobogo Bu Haji sekaligus ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kontribusi ibu-ibu soleh semua selama ini ke Al-Baja Rawobogo. Semoga itu menjadi jalan kebaikan untuk semua. Amin. Terima kasih. Semoga Allah memudahkan semuanya. Amin. Terima kasih juga ya Kang Denny. Nun Sudah semuanya, dibantu. Habib Nun, Pak Amin, Komar, amin. Ustaz Nuhun Sukron. semuanya. Terima kasih sama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Sukron, terima kasih Ustaz Sukron. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Semua. Assalamualaikum. Alhamdulillah khair hasiron.